Oke. Eh, Menanggapi kemarin bahwa sudah ada pihak yang kembali dipanggil oleh Bareskrim Polri dari akun yang kita laporkan itu, eh, kami mengklarifikasi menanggapi ya apa yang dia sampaikan. Tentunya kita akan kembali lagi kepada apa yang kita laporkan. Apa yang kita laporkan adalah terkait dari isi ataupun konten-konten yang dimuat oleh akun-akun. Sehingga uh, akun-akun ini atau konten-konten ini yang kita anggap merupakan hal-hal yang bersifat pencemaran nama baik, kemudian juga berita-berita bohong atau hoax yang disampaikan yang merugikan klien kami. Jadi kalau ada memang tanggapan mengenai uh, yang disampaikan oleh terlapor yang dipanggil oleh Bareskrim Polri uh, kemarin, tentunya itu adalah hak dari yang bersangkutan untuk menjawab dan hak yang bersangkutan juga yang akan membuktikan tentunya kepada penyidik hal yang dia sampaikan itu adalah benar atau tidak. Seperti itu. Tapi tapi terlapor bersikeras bahwa ia mempunyai bukti-bukti Bang dan sudah diserahkan ke pihak kepolisian Bang. Oke, apabila memang terlapor, tentunya apabila memang terlapor memiliki bukti dan diperiksa oleh penyidik Bareskrim Polri, ya kita akan melihat nanti di dalam proses yang dijalani oleh Bareskrim Polri yang saat ini memang masih memanggil melakukan panggilan terhadap beberapa pihak ya, beberapa pihak yang terafiliasi atau merupakan operator dari akun-akun yang kita laporkan. Uh, kita melihat daripada pihak-pihak yang telah dipanggil, kami dari kuasa hukum tentunya semakin optimis ya, semakin optimis bahwa uh, laporan kami sesaat lagi, sebentar lagi, segera ya, segera akan memasuki uh, ke tahap penyidikan karena berbagai unsur-unsur yang disampaikan di dalam laporan kami ini kami yakini akan segera terpenuhi. Kemudian menanggapi bahwa telah memiliki bukti, mungkin kami dari kuasa hukum hanya bisa memberikan tanggapan bahwa yang bersangkutan menyampaikan tidak mengenal Aziza, kemudian juga tidak mengenal pihak-pihak yang merupakan sumber yang dijadikan patokan atau dijadikan materi dari dia untuk membuat konten. Dia tidak kenal, tapi kemudian dia bisa memiliki bukti. Itu kan cukup aneh. Tetapi tentunya nanti penyidik yang akan membuktikan. Bang, kalau Aziza sendiri Bang selaku pelapor kapan ada panggilan lagi Bang? Akan ada panggilan tentunya terhadap Aziza, klien kami, karena pada prinsipnya saat ini masih dalam proses lidik, kemudian sesaat lagi akan sampai kepada tahap penyidikan, karena sepertinya kami mendapatkan gambaran ataupun laporan dari penyidik Polri bahwa hampir seluruhnya saat ini sudah dilakukan panggilan ya, pemilik akun yang kita laporkan itu sudah dipanggil, kemudian nanti akan menjalani proses mediasi dan memang sudah ada beberapa pihak yang sudah melakukan mediasi dengan kami kuasa hukum, kemudian juga dengan Aziza. Barangkali yang kalau kalau yang terakhir yang kemarin belum ya, belum sampai ke tahap itu. Tetapi tentunya seperti yang disampaikan oleh kuasa hukumnya bahwa uh, dia berharap terjadinya restoratif justice, ya kita lihat nanti apakah untuk pihak yang kemarin dipanggil dengan segala keyakinan dan pengetahuan yang dimiliki dan bukti yang dimiliki, restoratif justice akan menjadi pilihan untuk kami sebagai pelapor. Artinya ketika nanti terlapor semuanya mungkin ada permintaan maaf gitu ke Aziza itu Aziza akan menerima RJ atau damai nggak sih Bang nanti Bang kepada terlapor ya Bang? Baik, begini kita akan serahkan dulu ya kepada Barreskrim untuk menentukan di tahap penyidikan nanti unsur-unsur pidana yang ditemukan itu
akan menjerat pihak-pihak yang mana yang dinyatakan sebagai tersangka nantinya. Setelah itu nanti mungkin kita akan lihat perkembangan selanjutnya, apakah permintaan maaf atau hal lainnya itu cukup bagi kita ya sebagai seorang pelapor, kemudian juga cukup bagi klien kami yang dalam hal ini tentunya sangat dirugikan terhadap pencemaran nama baiknya. Bang, kemarin ada 12 akun ya Bang yang dilaporkan ya Bang. Ada hampir 12 akun ya, sampai dengan 12 akun yang kita temukan. Itu dari 12 akun kan kemarin yang diperiksa kan terakhir itu selain itu ada yang melakukan komunikasi ke pihak Abang. Dari beberapa akun yang juga sudah diketahui pemiliknya, itu sudah dipanggil oleh Barreskrim Polri dari 2 minggu yang lalu ya, termasuk kemarin. Beberapa orang atau beberapa pemilik akun telah bertemu dengan kita, dan juga sudah menjelaskan berbagai hal, termasuk juga melakukan permintaan maaf secara pribadi kepada kami, dan nanti kita akan atur untuk juga bertemu dengan prinsipal kita atau klien kita. Oh, yang sudah bertemu itu Bang sudah minta maaf sama Aziza, artinya pelaporan terhadap dia dicabut nggak sih Bang? Belum ya, tapi mengenai apakah sudah bertemu itu artinya adalah mencabut laporan, tentunya tidak. Karena tentunya pertemuan ini adalah bagian dari proses yang memang dilakukan oleh Barreskrim Polri. Sehingga itu yang tadi saya jelaskan, bahwa kami kuasa hukum sangat optimis dengan kinerja yang sangat begitu cepat dari Polri, kemudian juga proses-proses yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, itu dijalani dengan baik oleh Polri. Setelah laporan kita disampaikan kepada Barreskrim, kemudian Barreskrim memanggil untuk melakukan klarifikasi terhadap akun-akun yang kita laporkan itu, atau pemilik akun yang kita laporkan. Barreskrim Polri memang menyiapkan proses untuk mempertemukan antara pelapor dengan pihak yang ditemukan itu atau pihak terduga pelaku, sehingga kita jalani seluruhnya, kita jalani seluruh proses ataupun sistem yang diterapkan oleh Barreskrim Polri untuk menaikkan perkara ini sampai dengan selesai. Jadi saat ini kita sudah bertemu itu hanya dalam artian menjalani proses, bukan dalam arti kita sudah berdamai atau mencabut laporan. Itu masih nanti. Kita masih menginginkan untuk ini sampai kepada ditetapkannya siapa nih dari pemilik akun ini yang memang ditetapkan oleh Barreskrim Polri dan memenuhi unsur-unsur pidana atau unsur-unsur yang sudah ada di dalam pasal-pasal yang telah kami laporkan. Bang, dari semua akun terlapor Bang yang sudah ketemu berapa akun Bang? Ada 4, bukan berapa akun ya, uh, ada 4 yang telah dilakukan pemanggilan atau klarifikasi. Bang Aziza bakalan ke Polres lagi kapan Bang? Mabes buat pemeriksaan. Kita tunggu nanti ada proses setelah naik ke tahap penyidikan. Jadi dalam beberapa hari ke depan mungkin teman-teman akan juga menerima informasi di tahap penyidikan. Barreskrim Polri kembali akan menjalankan proses untuk mempertemukan antara pelapor kemudian juga dengan terduga para pemilik akun-akun yang kita laporkan. Jadi ya kita tunggu nanti prosesnya dalam beberapa hari ke depan di tahap penyidikan nanti. Dan kami berharap dan tentunya juga optimis bahwa dengan kinerja seperti yang dilakukan saat ini oleh Barreskrim Polri begitu baiknya, akan segera di tahap penyidikan nanti ditetapkan tersangka-tersangka terhadap laporan yang telah kami layangkan ini. Halo Bang.
Tentunya kita melihat ya, kalau memang salah satu terlapor ini, pemilik akun yang kita laporkan ini begitu yakin dengan apa yang telah dia sampaikan, tentunya dia akan sampaikan bukti-bukti kepada penyidik. Namun kami hanya ingin menanggapi dari kutipan-kutipan yang disampaikan oleh si terlapor ini atau pemilik akun ini bahwa tidak mengenal Aziza, kemudian juga tidak mengenal beberapa pihak lainnya. Namun dia sangat yakin bahwa terjadi adanya apa yang dia sampaikan, terjadinya perselingkuhan yang dilakukan. Ini mungkin secara logika agak aneh ya, orang yang kita tidak tahu dengan orang-orang di sekitar kita, tetapi kita tahu apa yang dia lakukan. Ini kan cukup aneh, tapi tidak masalah. Tentunya silakan. Kalau dia memang yakin, silakan buktikan kepada penyidik. Ya kita lihat nanti di tahap penyidikan setelah ini, apakah dia mampu untuk mempertahankan argumentasinya. Halo Bang, halo. Silakan. Ya, Bang, tapi kan si terlapor kemarin itu bilang bahwa dia mendapatkan bukti itu dari pengakuan Salim sendiri, Bang. Gimana, Bang? Bukan dari Ya kita Ajijah, lihat jadi nanti ya, kalau mungkin memang dia tidak kenal dengan Ajijah gitu loh, Bang. ya kalau mungkin Mas bisa lihat lagi pernyataannya, apakah dia juga kenal dengan Salim atau tidak. Dia sih mengaku kenal, Bang. Kenal ya, oke. Silakan nanti kita akan lihat ya. Kalau memang argumentasinya disampaikan seperti itu, tentunya dia akan sampaikan kepada penyidik. Nah, yang saya sampaikan tadi, kalau memang dari akun-akun ini ada yang tidak memenuhi unsur-unsur pidana, tentunya tidak akan naik dia ke dalam tahap penyidikan nanti, namanya akan menjadi seorang terlapor. Karena saat ini saya belum pernah menyebut pemilik akun ini adalah terlapor karena masih dalam tahap lidik. Sehingga kalau yakin memang itu betul, ya tentunya dia tidak akan masuk ke dalam penyidikan. Namun ya, kami kuasa hukum sangat yakin dan optimis ini akan naik ke tahap penyidikan dan pihak-pihak yang dipanggil tentunya buat kami sudah memenuhi unsur yang ditetapkan oleh pasal-pasal yang kami laporkan. Artinya, kenapa hanya 12 akun yang kita ajukan ke dalam laporan? Tentunya itu merupakan pertimbangan dari awal, bahwa akun-akun inilah yang memenuhi unsur-unsur pidana. Unsur-unsur yang telah ditetapkan dari laporan-laporan kami, baik itu pasal 27A Undang-Undang RI 1 2024 terhadap perubahan Undang-Undang ITE, kemudian dijuntukan dengan pasal 45, kemudian pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP. Hanya 12 akun. Sebetulnya mungkin kawan-kawan sendiri juga melihat ada banyak sekali akun-akun yang memang mengeluarkan informasi-informasi yang tidak betul terkait dengan Aziza, terkait dengan klien kami, tetapi hanya 12 yang kami laporkan. Kenapa? Karena hanya 12 akun inilah yang dari awal memang kita sudah yakini memenuhi unsur-unsur pidana yang akan kami laporkan pada awalnya. Jadi barangkali ya nanti kita lihat saja argumentasinya dengan penyidik, dan tentunya penyidik juga nanti dengan kinerja yang sangat baik akan memberikan laporan kepada kami juga sebagai pihak pelapor mengenai apa-apa yang telah dijalani di tahap lidik ini. Lanjut. Sebagai kuasa hukum tentunya kami mendapatkan klien kami adalah Aziza, yang dalam hal ini memang hanya terkait dengan Aziza. Kita tidak menyeret Arhannya, namun tentunya kalau komunikasi tentunya dengan Arhan dan juga dengan Aziza. Kenapa? Karena mereka adalah satu kesatuan ya, karena suami istri, tentunya komunikasi dan berbagai hal tentu kami dapatkan dari kedua belah pihak, termasuk juga dari keluarga. Lanjut. Bang, support Andre Rosiade sebagai ayah dari Aziza seperti apa, Bang? Apa emang ini
pelaporan ini atas dorongan dari ayahanda, Bang, untuk melaporkan akun-akun tersebut, Bang? Atau emang keinginan dari Aziza sendiri, Bang? Laporan ini tentunya adalah keinginan dari klien kami ya, keinginan dari klien kami untuk juga meluruskan apa yang sudah semakin liar yang disampaikan beberapa waktu yang lalu itu mengenai isu ini, berbagai isu yang ada beredar di sosial media. Tentunya ini harus diluruskan oleh klien kami. Mengenai apakah ada dorongan dari orang tua, tentunya orang tua hanya melakukan support, bukan melakukan dorongan-dorongan ya. Kalau itu yang dimaksud oleh Mas tadi. Kita hanya diberikan support dari orang tua, bahwa support moral tentunya sangat dibutuhkan oleh Aziza dan juga Arhan dari kedua belah pihak ya, tidak hanya dari Bapak Andre Rosiade, tapi juga dari orang tua Arhan sendiri. Lanjut. Lalu kondisi rumah tangganya mereka sekarang seperti apa, Bang? Kondisi rumah tangganya dapat dilihat ya dalam beberapa waktu yang lalu baik-baik saja, nggak ada hal-hal yang seperti disebutkan. Teman-teman juga sendiri bisa lihat Arhan masih menjalankan aktivitasnya, kemudian juga Aziza menjalankan aktivitasnya, baik mereka secara sendiri, secara profesional maupun juga aktivitas di antara mereka berdua. Mereka berdua sebagai pasangan suami istri juga masih bisa dilihat berbagai perkembangannya. Saya rasa beberapa hari ini teman-teman juga sudah lihat. Lanjut. Tapi sejauh ini Aziza kayak menghindari wartawan gitu atau ada rencana dia untuk menghindar gitu Bang atau gimana gitu? Baik, sebetulnya apa yang kami sampaikan, tentunya kami juga telah berkoordinasi dulu sebelum menemui rekan-rekan media. Terkesan menghindari, mungkin saya dapat menjawab lebih kepada segala sesuatunya ini nanti sudah pada tahap yang memang sesuai dengan prosesnya sudah lengkap. Nanti juga Aziza akan melakukan press conference atau berbicara dengan seluruh rekan-rekan wartawan tentunya. Kalau untuk saat ini mungkin kalau dengan satu-satu akan cukup mengganggu aktivitasnya, sehingga seluruh hal yang terkait dengan laporan polisi yang dilayangkan oleh Aziza ke Barreskrim Polri tentunya diserahkan kepada kami untuk menjadi kuasa hukum, termasuk juga kalau saya pikir ini apapun lah yang dilakukan, kami memberikan keterangan tentunya adalah keterangan yang disampaikan juga oleh Aziza. Bang, soal restoratif justice sendiri, Bang, untuk si terlapor yang kemarin ngebongkar benar adanya perselingkuhan antara Aziza dengan Salim itu, ada kemungkinan akan terjadi nggak, Bang? Jika dia Baik, meminta restoratif justice. baik. Restoratif justice ini memang salah satu hal yang sudah menjadi proses atau menjadi keputusan dari Polri sendiri terhadap berbagai perkara untuk melakukan musyawarah di antara pelapor ataupun terlapor, sehingga tidak perlu berlanjut kepada tahapan sampai ke pengadilan. Nah, mengenai perkara ini, apakah restoratif justice akan ditetapkan? Tentu Barreskrim sudah menetapkan. Seperti saya sampaikan tadi, kita sudah melakukan restoratif justice terhadap pihak-pihak yang sudah melakukan klarifikasi. Hanya mungkin yang dipanggil kemarin itu atas akun atas nama saudara mungkin kalau kemarin itu JF ya, JS atau J lah inisialnya, itu kita belum dapat undangan dari Barreskrim Polri. Nah, apakah restoratif justice ini nanti akan kita ikuti atau tidak? Tentunya kita melihat dari pihak yang juga menjadi terlapor ataupun menjadi pemilik akun ini. Kita akan sampaikan nanti secara lengkap. Kalau saat ini tentunya hasilnya masih terlalu dini ya kita untuk sampaikan gitu, karena masih dalam tahap lidik. Lanjut.